Istri kedua sang penguasa, episode 38. Dunia milik berdua. Suara denting jam terdengar. Awan gelap kini telah berubah menjadi sedikit cerah. Langit telah dipenuhi dengan beribu burung yang berterbangan bebas untuk mencari makan. Wanita cantik dan terlihat lebih seksi telah bangun terlebih dahulu. Sebelum ia meninggalkan tempat tidurnya yang sangat nyaman, terlebih dahulu wanita itu mengecup daging lembut pria di sebelahnya yang masih setia memejamkan mata. Morning, suamiku. Setelah membersihkan diri dan melakukan aktivitas ringan yang merupakan kewajiban umat muslim, wanita itu bergegas menuju dapur. Sedangkan pria yang ditinggalkan di bawah selimut menyungging bibirnya yang baru saja kena kecupan mesra. Aku akan membuatmu untuk tetap berada di sisiku, Aura. Semoga saja dia cepat hamil. Ucapnya pelan lalu beranjak dari tempat tidurnya menuju ke kamar mandi. Sambil bernyanyi pelan, Aurora memainkan spatulanya di atas wajan. Kebiasaan wanita itu ketika sedang memasak. Nasi goreng telur ceplok ala Chef Aura udah siap. Ucapnya riang seraya mengangkat tinggi-tinggi kedua piring yang telah terisi nasi goreng kampung dengan telur ceplok plus ayam suwir. Astaga, Aura, kau begitu keterlaluan. Masa Sultan engkau kasih makan nasi goreng kampung? Ish, kau tidak tertolong, Aurora. Wanita itu berdiri memegang dagunya, seraya menatap kedua piring yang telah ia tata di meja makan, lengkap dengan sendok serta garpu. Apa aku ganti saja ya? Imbuhnya lagi. Gak usah deh. Sekali-kali Sultan aku suguhkan dengan makanan kampung. Sekalian aja nanti aku masak jengkol sama pete. Wanita itu kemudian tertawa geli. Ia sedang membayangkan ekspresi suaminya jika benar makanan itu disuguhkan di depannya. Sedetik kemudian ia merasa mual. Enggak jadi lagi deh. Kenapa justru aku yang mual membayangkannya? Wanita itu memegang perutnya kemudian kembali ke depan kompor. Ia akan membuat teh hangat untuk menjadi pelengkap nasi goreng kampung sebagai sarapan. Al yang masih berada di kamar memperhatikan ponselnya. Sultan itu tertawa saat melihat dan mendengar semua aksi istrinya di dapur. Setelah tadi ia berpakaian dengan gaya rumahannya. Kaos oblong serta celana pendek jeans. Pria itu iseng melihat CCTV yang ada di dapur. Aurora, kau semakin hari semakin menggemaskan, sayang. Pria itu akhirnya beranjak. Ingin segera menemui langsung istrinya dan merasakan nasi goreng kampung buatan istrinya. Entah rasanya bagaimana. Karena ini kali pertama Aurora masak menu seperti itu. Namun Al cukup yakin jika masakan istrinya itu dapat diterima oleh lidahnya. Sejauh ini masakan Aurora tidak ada yang mengecewakan. Aurora yang masih di depan kompor berdiri mematung tanpa berkedip. Saat tiba-tiba ada lengan kekar merangkul lehernya dari belakang, serta tangan yang satunya lagi memeluk perutnya. Pagi, sayang. Bisik seseorang tersebut tepat di telinga Aurora, membuat tubuh Aurora meremang. Tak lupa sebuah kecupan di mana membuat wanita itu ingin rasanya mati berdiri.
Oh my, aku seperti sedang syuting film adegan romantis. Mas, pekik Aurora saat suaminya itu tiba-tiba saja. Wanita itu yakin lehernya saat ini telah memiliki stempel kemerahan. Mas, panggil Aurora saat merasa tak ada pergerakan lagi dari suaminya. Pria itu mengangkat kepalanya menoleh ke samping, ke arah istrinya yang saat ini sedang menatapnya. Karena tinggi Aurora hanya sebatas dada Al, pria itu lebih leluasa melihat wajah sang istri yang selalu cantik meski belum mandi sekalipun. Aku belum mandi loh, ucap wanita itu malu-malu. Ia takut jika aroma tubuhnya membuat suaminya jijik. Terus, Mas nggak jijik? Tanya wanita itu memegang tangan suaminya yang berada di perutnya. Namun tatapannya tetap memandang ke pria yang sangat dikaguminya, dengan kepala bersandar di dada pria itu. Kenapa aku harus jijik? Aku selalu menyukai aroma tubuhmu, ucap pria itu. Aurora memejamkan mata merasakan bibir hangat itu. Kakinya seperti tak berpijak ke tanah saat daging lembut suaminya bermain di area. Bohong jika ia tak menyukainya. Wanita itu sangat menyukainya, bahkan ia ingin lebih. Saat kesadaran Aurora terkumpul kembali, ia segera menarik diri ke samping. Bahaya, jika diteruskan bisa-bisa mereka melewatkan sarapan dan berakhir di ranjang. Sedangkan perutnya sudah berteriak meminta diberikan asupan. Sayang, rengek Al dengan wajah masamnya. Pria itu tak suka istrinya menghentikan aksinya. Kita sarapan dulu ya mas, ucap lembut wanita itu setelah membalikkan badannya, membuatnya berhadapan dengan sang suami. Baiklah, jawab pasrah Al, karena sejujurnya perut pria itu memang sudah terasa lapar. Hanya saja wanita cantik di depannya lebih menggoda dan sayang untuk dilewatkan. Tubuh Aurora mematung sesaat setelah suaminya membisikkan sesuatu. Sementara Al tersenyum kecil meninggalkan Aurora menuju ke meja makan. Aku akan menggempurmu habis-habisan sayang hari ini. Aku ingin Al Junior cepat hari di rahimmu. Pokoknya hari ini dunia milik kita berdua. Yang lain hanya ngontrak. Sementara di tempat lain, Jenny berjalan dengan lunglai sembari menarik kopernya. Setelah ia ditendang keluar dari rumah mertuanya, wanita itu terpaksa kembali ke Amerika. Tujuannya hanya satu, yaitu menemui Virgo. Saat sampai di apartemen pria itu, ia menekan bel seperti biasa. Setelah beberapa kali berbunyi, pintu itu pun terbuka. Jenny mengerutkan keningnya saat melihat pemandangan yang ada di depannya. Pria yang biasanya rapi kini terlihat sangat berantakan. Dasi yang miring dan hampir terlepas, rambut acak-acakan, celana panjang sebelah. What happened? Sayang, ada apa denganmu? Tanya Jenny hendak masuk ke dalam. Namun baru saja ia melangkahkan kakinya, wanita itu terlonjak kaget saat suara pria itu menggelegar. Seperti akan menghancurkan gendang telinga siapapun yang mendengarnya. Pergi kau, teriak pria itu. Sayang, ini aku. Jenny hendak meraih tangan pria itu namun langsung ditepis kasar. Ku bilang pergi, dasar perempuan tidak tahu diri. Hardik pria itu. Apa salahku?
Tanya Jenny memelas. Apalagi ini? Salahmu. Kau bertanya salahmu apa, ha? Bentak Virgo menarik rambut Jenny hingga wanita itu meringis. Gara-gara kau, istri dan anakku meninggalkanku. Gara-gara kau, perusahaanku dalam masalah. Ini semua gara-gara kau, Jak. Virgo melepaskan tangannya di rambut Jenny, lalu mendorong wanita itu hingga terjatuh. Jangan pernah lagi kau menampakkan wajahmu di depanku. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan menghabisimu. Camkan itu. Teriak Virgo lalu menutup pintu apartemen itu dengan keras. Au, sakit banget. Virgo sialan. Jenny mengusap kepalanya yang terasa nyeri akibat jambakan Virgo. Kenapa semuanya jadi begini sih? Geram wanita itu menghentakkan kakinya. Tidak bisa. Aku tidak bisa seperti ini. Aku harus kembali ke Al. Bagaimanapun caranya, aku harus bersama Al. Wanita itu merapikan tampilannya lalu menarik kopernya. Ia sudah bertekad akan kembali merebut hati Al. Apapun ia akan lakukan asal ia bisa kembali menjadi istri Al. Wanita itu sangat yakin jika Al masih sangat mencintainya. Wanita itu tidak tahu saja jika cinta yang dimiliki mantan suaminya telah hancur melebur saat wanita itu mengkhianati dirinya.